Lumen nomor 11.700, 17 Agustus 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Mengelola Emosi Iri dan Benci. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 22 ayat 15 dan 18 sampai 19. Orang-orang Farisi berunding mengenai bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu, Yesus baru saja selesai mengajar di Bait Allah dan menyampaikan beberapa perumpamaan sebagai tanggapan Dia atas pertanyaan para imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, lalu mereka pun berunding mengenai bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Orang-orang Farisi tersebut kemudian menyuruh murid-murid mereka untuk bersama-sama dengan orang-orang Herodian agar bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Saudara-saudari terkasih, mengapa orang-orang Farisi begitu bernafsu untuk menjerat Yesus? Kebutuhan pribadi apakah yang diusik oleh Yesus? Apakah mereka frustasi karena merasa dipersalahkan oleh Yesus, sementara mereka sangat berhasrat untuk menjadi orang benar? Apakah mereka menolak keadaan diri sendiri yang munafik dan berusaha keras untuk menutupi kesalahannya agar tetap dinilai baik, sehingga sangat marah ketika Yesus membuka keburukan mereka? Bagaimana Yesus kemudian menjawab
pertanyaan menjerat mengenai pembayaran pajak kepada kaisar tersebut. Beginilah jawaban Yesus. "Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dengan cara demikian, Yesus mengajak mereka untuk berfokus pada data. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang ibu bekerja yang menggunakan bantuan tenaga pengasuh untuk merawat anak-anak balitanya. Seiring waktu, anak-anak lebih dekat dengan pengasuh daripada dengan ibunya. Hal ini membuat ibu merasa tidak nyaman. Apalagi pengasuh tersebut sangat saleh beribadah, cakap bekerja, patuh dan hormat kepada semua, sehingga terlihat 100% sempurna. Sementara di sisi lain, ibu menilai dirinya sendiri kurang baik bila dibandingkan dengan sosok pengasuhnya, terutama dalam hal sikapnya yang kurang tenang dan hatinya yang kurang damai saat menikmati waktu bersama anak-anak. Akibat pikirannya senantiasa dikejar-kejar oleh deadline pekerjaan. Ibu pun mulai merasa iri dan bersikap sedikit benci dengan merendahkan sang pengasuh. Namun sikap sang pengasuh tetaplah hormat dan patuh, serta mengasuh anak-anak dengan kasih sayang penuh. Ibu tahu bahwa dirinya salah karena merasa iri dan benci kepada sesama yang telah sangat membantunya. Namun ibu tidak berdaya, dikuasai oleh rasa iri dan benci yang semakin ditahan malah berkembang semakin kuat. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajak orang-orang Farisi untuk kembali berfokus kepada data ketika mereka sedang dikuasai oleh perasaan iri, dendam, dan penuh kebencian. Dengan menggunakan panca indera, seperti melihat koin bergambar, perhatian seseorang akan beralih dari emosi ke penginderaan, dari yang tidak kelihatan nyata menuju sesuatu yang nyata ditangkap oleh indera. Dengan begitu, fokus pada indera akan mematikan tombol emosi, agar kita tidak reaktif bertindak, didikte oleh gelombang emosi negatif. Fokus pada indera, seperti menarik nafas panjang perlahan-lahan, akan turut membantu menyalurkan gelombang emosi tinggi sehingga berangsur-angsur reda dan tenang kembali. Dalam keadaan netral, barulah otak manusia dapat berfungsi secara logis dalam menentukan solusi yang sesuai. Seperti perihal pembayaran pajak kepada kaisar, di mana rakyat memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada kekaisaran yang menaunginya, dan itu tidak menghalanginya untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah. Apakah kewajiban manusia kepada Allah? Cintailah Allah melebihi segala sesuatu. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah saya mau mencintai Allah lebih dari segalanya
apapun konsekuensinya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ajaran-Mu pada hari ini. Kami akui bahwa kami masih takut menderita dan selalu terburu-buru mencari cara untuk menghindar, ataupun sebaliknya langsung melawan agar penderitaan itu segera pergi. Kami juga mengaku bahwa kami masih terasa terpaksa untuk bertahan di dalam penderitaan dan belum secara tulus mengambil penderitaan sebagai pilihan hidup kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.